Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Bersama saya Awam Darman Putra, Dekan Fakultas Manajemen dan Kepemimpinan dalam acara talkshow bersama para pimpinan prodi yang ada di lingkungan Tandri Apeng University. Izinkan saya memperkenalkan hari ini kedatangan tamu Kaprodi Manajemen Pak Agung Priyono. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan Pak Agung mengenai prodi yang ada di Tandri Apeng University, khususnya di bawah Pak Agung sendiri, yakni prodi manajemen. Ya, betul ya? Betul. Jadi jangan sampai saya yang salah. Jadi prodi manajemen. Saya ingin tahu terlebih dahulu tentang apa yang dilaksanakan atau program-program apa di prodi manajemen yang bisa Bapak share kepada kami semuanya. Baik. Izin Pak Dekan. Nah, ini kalau di kampus biasanya pakai izin nih. Jadi karena posisi Kaprodi di bawahnya Dekan, jadi harus hormat kepada Pak. Siap. Ini seperti di audit. Auditnya Pak Dekan. Ditanya sudah langsung program kerja. Nah, masih ke programnya aja lah. Programnya saja. Baik. Di program studi manajemen, alhamdulillah kami sudah mendapatkan akreditasi yang ketiga. Yang pertama itu di 2014 kami dapat akreditasi C, akreditasi pertama. Jadi suaranya dulu nih. Ya, suaranya aja dulu ya. Ya, kemudian supaya juga teman-teman tahu kayak gitu ya progresnya program studi manajemen di Tandri Apeng University. Kemudian 5 tahun berikutnya kita dapat akreditasi B, dan terakhir kemarin di 2024 kita dapat baik sekali. Artinya program studi manajemen dia tidak jelek-jelek amat ya kayak gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini program studi manajemen adalah berdasarkan kredibility dan siaga termasuk program studi yang mahasiswanya paling banyak. Wah, luar biasa ya. Iya, alhamdulillah. Berarti salah satu keunggulannya ya, keunggulan di Tandri Apeng adalah prodi manajemen punya mahasiswa terbanyak. Kira-kira sekarang berapa mahasiswanya Pak? Kalau di program studi yang sekarang di PDDikti sekitar 320-an. 320-an ya. Tapi yang aktif di Siakar sekitar 280. Oke. Nah, banyak yang sedang skripsi, nah, biasanya tuh mereka sedang penelitian. Jadi biasanya di Siakarnya nanti baru aktif ketika mereka menjelang selesai. Baik. Nah, karena banyaknya jumlah mahasiswa, akhirnya konsentrasinya kita ada 3. Oke. Yang pertama ada sumber daya manusia, kemudian ada pemasaran, dan ada keuangan. Oke. Ini adalah konsentrasi yang ada di program studi manajemen. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya lihat dari apa yang tadi Pak Agung sampaikan, ini kan menarik ya. Karena manajemen ini merupakan prodi yang jumlah mahasiswanya terbanyak ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira biar bisa diteruskan kepada teman-teman prodi yang lain ini gimana biar mahasiswanya bisa banyak ini? Iya. Kebetulan saya juga baru pakai ya di prodi kayak gitu, cuma saya lama di dunia akademik dan kami sebetulnya melayani seluruh mahasiswa yang ada di Jawa. Berdasarkan itu kita bawa ke program studi. Artinya setiap mahasiswa itu benar-benar kita pegang, kita layani kebutuhannya apa, nah nanti mereka akan bercerita mulut ke mulut. Nah, alhamdulillah dari situ saya lihat manajemen ini kalau pembahasannya ya artinya kita agak santai itu juga pasti banyak yang banyak prodi manajemen kurang lebih gitu katanya mereka ya. Nah, akhirnya mahasiswa juga kami di prodi juga melakukan pendekatan, kemudian setelah mengajar di kelas juga ada diskusi. Jadi di kelas ini saya mengajak teman-teman dosen itu bukan hanya mengajar selesai. Setelah selesai, tolong didiskusikan dengan mahasiswanya. Apa keluhannya, apa yang kira-kira menjadi problem sehingga ada diskusi dengan dosen. Nah, itu yang menjadi nanti kepuasan bagi mahasiswa khususnya di program. Ya, jadi menarik ya Pak Agung ya. Jadi ini karena mahasiswa terbanyak ya di Tandri Apeng University. Artinya kalau kita lihat dari jumlah mahasiswa. Tapi kalau dilihat dari kurikulumnya sendiri gimana Pak Agung? Karena kurikulum yang mungkin membuat prodi ini menjadi unggulan, kira-kira begitu. Ya, di samping akreditasinya tadi ya. Jadi Tandri Apeng University ini sudah punya beberapa program studi yang
akreditasinya baik sekali. Salah satunya adalah prodinya Pak Agung ini ya. Iya. Gimana kalau untuk kurikulumnya sendiri gimana Pak? Baik, kalau kurikulum ya kami mengikuti dari awal ya, khususnya di fakultas juga, di universitas juga, dengan konsep 3,5 tahun. Sebetulnya ini promosi juga ya. Jadi di Tandang University ini sebetulnya kuliah itu persisnya itu cuma 5 semester. Oh. Ya. Nah ini yang saya kira perlu dijual ini. Artinya Ya. menarik kan kalau Iya, kita kuliah cuma 5 semester, semester 6-nya itu magang itu kan kita nggak ada kuliah di kelas, nggak gitu ya, semester 7 skripsi. Ya, jadi kuliah 5 semester mana ada tempat lain, S1 kuliah 5 semester. ya betul juga ya. Jadi tatap mukanya ketemu dengan Pak Dekan, ketemu dengan dosen-dosen yang lain di kelas itu cuma 5 semester, sisanya itu mereka magang di perusahaan dan habis itu mereka ketemu sama pembimbing untuk bimbingan skripsi. Ya, gitu selesai. Kemudian sehingga menunggu wisuda di tempat lain mungkin semester 8 baru skripsi, kita 7 sudah selesai. Kayak gitu. Bahkan semester 8 mungkin sudah bekerja. Kayak gitu sambil nunggu wisuda. Kayak gitu. Nah, kurikulumnya kita desain evaluasi kemarin ya, dan dari sebelumnya juga memang kurikulum di Tandang kami dibikin gemuk. Artinya mata kuliahnya sedikit, SKS-nya dibesarin, tapi pembelajarannya dalam. Kayak gitu. Artinya contoh mata kuliah yang bisa masuk ya kan ke dalam misalkan prinsipal of accounting, prinsipal of finance kayak gitu kan, tidak perlu dibikin lagi mata kuliah 2 SKS, 3 SKS, kita bikin 4 tapi dalam kayak gitu. Yang akhirnya membuat mahasiswa juga tidak terlalu kebanyakan mata kuliah. Jadi dalam satu semester itu ya maksimal 5 mata kuliah, tidak sampai 8. Kalau sampai 8 itu kayaknya Memberatkan ya. berat. Kita tahu sendiri tugas-tugasnya banyak. Tapi kalau cuma 5, insya Allah anak-anak juga tercapai ya. Maksimal dalam belajar. Oke. Jadi kalau saya lihat tadi yang dijelaskan oleh Pak Agung ini kan kurikulumnya menarik ya. Artinya dengan jangka waktu 3,5 tahun mahasiswa sudah bisa selesai program S1. Betul. Nah inilah yang kemudian saya pikir menjadi daya tarik kita untuk bisa berkuliah di Tandang University, karena salah satu hal yang bisa dijual adalah dengan program yang dilaksanakan 3,5 tahun itu. 3 tahun. Ya, artinya, tapi ini kurikulumnya resmi Pak ya? Resmi Pak. Oke. Kalau nggak resmi kita nggak meluluskan. Ini kan sudah meluluskan angkatan prodi manajemen itu 2013, ya kan sekarang sudah 2026. Akhirnya kita sudah 13 tahun Ya, berjalan. inilah yang kemudian pemirsa kita berharap ya, jadi bukan hanya sekedar mempercepat waktu kuliah, dan memang legalitasnya terjamin ya. Nanti jangan sampai nanti masyarakat ikut cuma 3,5 tahun, sedangkan kampus-kampus yang lain kan harus 4 tahun ya kan. Dan perlu kita ketahui juga, setahu saya di Tandang University kita ada namanya semester antara ya. Betul. Itulah yang kemudian memperpendek masa studi yang tadinya 4 tahun menjadi 3,5 tahun. Bisa dijelaskan Pak Agung, Ya. kalau semester pendek itu semester pendek atau semester antara ya? Iya. Seperti apa konsepnya? Ini memang biasanya di kalangan mahasiswa dulu itu mengenalnya semester pendek, ya semester pendek. Tapi di undang-undangnya, di peraturannya itu menyebutnya semester antara. Baik. Kan semester antara memang boleh diselenggarakan oleh universitas, oleh perguruan tinggi. Ya, jadi kita konsepnya itu tahun pertama itu maksimal 20 SKS, ya kan. Berarti semester 1 2 semester antara kita ambil, semester 3 4 antara lagi, 5 6 antara, kemudian semester 7. Nah, semester antara ini maksimal 9 semester. Jadi kami melihat di semester antara ini kan waktunya pendek, walaupun secara peraturan itu juga dilaksanakan 8 minggu atau 2 bulan. Total pertemuannya sama, 16 dengan semester panjang kayak gitu. Cuma di semester antara ini kita masukkan mata kuliah yang ya kita sudah dapat apalagi kan ya, dari SD, SMP, SMA kayak Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, agama, itu kita taruhnya di semester antara. Baik. Artinya mungkin mata kuliah itu kita cuma mendalami lagi saja kayak gitu ya, karena memang aturannya harus ada mata kuliah seperti itu ya. Tetapi di semester panjang, di semester dasar atau ganjil ya, dan semester genap kita mata kuliah yang di core subjeknya yang ada di program studi. Oke. Seperti itu. Jadi ini salah satu yang menarik, karena memang di Tandang University dengan program
3,5 tahun, kemudian di sela-sela itu ada namanya semester antara, ya itulah yang kemudian waktu atau masa perkuliahan itu menjadi 3,5 tahun itu ya. Betul. Nah saya kira ini menjadi hal yang bisa menjadi daya tarik tersendiri ketika teman-teman bisa ikut bergabung di Tandri Abeng University ya. Iya. Oke, baik Pak Kaprodi ya. Izin juga saya ingin tahu lulusan NAU itu atau lulusan prodi manajemen lah secara spesifik ya. Karena kalau kita bicara lulusan dari prodi yang ada di Tandri Abeng itu kan banyak prodinya. Iya. Tapi kalau kita ambil pada spesifikasi di bidang manajemen, kira-kira lulusan kita, ya lulusannya Pak Agung ini mau diarahkan kemana, dan kalau kita lihat after mereka selesai di TAU itu, Iya. alumni kita seperti apa? Iya. Baik Pak Dekan. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan lulusan ya. Ya. Jadi karena di Tandri Abeng University semester 6 itu kita sudah magang, biasanya anak-anak itu lanjut tuh, kayak gitu. Nah, saya rasa ini kebanyakan kampus juga begitu, ya. Nah, jadi magang, kemudian karena mungkin di sana juga biasanya anak-anak ada yang diterima, kayak gitu. Dan kalau udah ada yang diterima, itu anak-anak itu latihan tuh Pak Dekan. Lanjut, ya. Lanjut tempat kerja, nah yang akhirnya kadang-kadang terlupakan semester berikutnya. Ya, di alhamdulillah di Tandri Abeng University khususnya di program studi manajemen hampir 98% ya itu langsung terserap begitu mahasiswa. Wah, luar biasa ya. Lulus kayak gitu ya. Jadi lulus dari manajemen langsung kerja. Wah, berapa persen kira-kira dari jumlah lulusan itu? 98%. 2%-nya itu kebanyakan bisnis. Oh, Ada bisnis waktu itu yang datang ke saya itu dia bisnis pakaian renang buat anak-anak SD, TK kayak gitu ya. Kemudian sekarang sudah beranjak ke pakaian olahraga dan seterusnya kayak gitu ya. Memang dia dari awalnya saya lihat juga bisnis ya. Sayangnya ke bisnis ya. Artinya ada 2% itu kebanyakan ke bisnis. Sisanya memang mereka kemarin waktu akreditasi ada mahasiswa program bimbingan saya juga, saya tanya gimana. Nah mereka kerja di bagian marketingnya sepatu olahraga, tapi brandnya brand luar. Oke. Kayak itu artinya lulusan Tandri Abeng University dengan tagline yang karir ready profesional yang sudah dicanangkan oleh Pak Tandri ya memang benar-benar ready profesional. Oke, gitu ya. Seperti itu. Menarik ya Pak Ketua, Pak Kaprodi ini. Jadi dari 98% Ya. mereka orientasinya lulusan kita ini bekerja. Ya. 2% mereka ke yang lain-lain lah ya. Kita tidak menutup kemungkinan ya yang lain-lain itu apa. Ya. Yang jelas yang menariknya dari 98% itu, karena kebetulan saya juga termasuk pembimbing di prodinya Pak Agung ya. Memang mahasiswa TAU-nya ada keunikan. Jadi mereka yang kuliah di sini itu ada juga sebagian besar yang sudah bekerja kan. Iya, betul. Jadi ketika ditanya kuliah di TAU tujuannya apa, Iya. banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa kami ingin menambah ilmu, dan di samping itu juga untuk mempertajam pengetahuan mereka tentang dunia usaha, dunia kerja yang mungkin mereka biasanya mendapatkan di tempat yang lain, tapi di TAU-nya ada keunikan. Jadi kalau saya baca di kompetensi lulusan kita, peluang karir mereka ini seperti apa kalau setelah lulus dari prodi manajemen? Iya, karena mereka kurikulumnya juga kita desain sesuai dengan kebutuhan industri. Ya, kalau saya pasti percaya mahasiswa alumni-nya pasti siap. Ya. Kayak gitu, artinya siap bersaing kan ya. Mau yang kadang-kadang kami undang ke kampus itu juga, ya alhamdulillah sudah kebanyakan bekerja. Yang nongkrong ya namanya anak-anak gitu ya. Kadang-kadang pulang kerja nongkrong di kampus, ya mereka juga bekerja. Ya kan, kadang-kadang mereka ada kebanggaan. Datang, ya kan setelah maghrib, ya kan bawa kendaraannya dia sendiri, kayak gitu kan. Sambil nyetir, parkir, itu kan ada kebanggaan sendiri gitu loh. Kadang-kadang mereka itu juga pengen show ya ke
ke mahasiswa, ini gua alumni loh udah begini kan kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya pulang habis mampir di kampus juga ada yang masih nongkrong di depan. Ini ada di depan kampus, yang akhirnya kita lihat bahwa ternyata alumni kita juga ya ternyata berhasil, banyak yang bisa di kampus, sudah punya pengarahan, gitu. Kadang-kadang kan mengukurnya ke situ ya. Ke situ, Iya, kadang-kadang seperti itu. Ya, syukur-syukur punya sendiri ya, kayak gitu ya. Jadi bukan minjem ya. Bukan pinjam ya, katanya kasih tau ya gonta-ganti. Tapi saya lihat dia nggak gonta-ganti sih. Ya, artinya punya dia lah ya. Iya, iya. Dan inilah yang saya pikir menarik di TAU itu, karena banyak mahasiswa kita yang, karena kita kan ada dua ya, ada yang kelas reguler pagi, Iya. ya ada yang reguler malam. Iya. Di mana yang kita bisa melihat perbedaannya ketika kita bisa menemukan mahasiswa di malam hari yang mereka kuliah, datang Iya. bawa mobil. Artinya kan secara tidak langsung kan kesuksesan itu bisa dilihat ketika mereka Iya. datang ke kampus dengan menggunakan peralatan-peralatan seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk karir sendiri Pak Prodi ini, kan kalau saya lihat di website TAU itu, manajemen itu dia banyak melahirkan ya keahlian-keahlian lah di bidang finance, kemudian digital marketing, Iya. talent, startup, dan yang lain-lain. Kira-kira menurut Pak Kaprodi sendiri, langkah-langkah apa yang memang kita ciptakan di Tagri Abeng University, khususnya di Prodi Pak Agung sendiri, yang mengarah ke karir-karir itu? Iya. Pertama gini, ini Tagri Abeng University ini unik memang, kayak gitu ya. Saya ingat sekali dulu di awal itu Pak Andri selalu menyampaikan, begitu mahasiswa masuk, bikinkan atau buatkan paspor. Wah, Jadi cara berpikirnya itu mahasiswa cara berpikirnya dia harus keluar negeri, harus ini yang menarik ini. Jadi masuk TAU langsung dibuatkan paspor. Iya, Luar biasa Pak Tandri ya. Iya. Oke. Beliau ya kayak gitu ya. Kemudian ada juga waktu itu mahasiswa di manajemen kayak gitu. Saya tanya dia sudah bekerja. Kemudian sudah S1 juga. Baik. S1 tapi memang dia bukan di prodi manajemen. Saya tanya lulusannya itu akuntansi. Cuma sekarang bekerjanya itu di terkait dengan manajemen. Ini dia masuk ke sini kayak gitu kan. Saya tanya, kayak gitu kan, perempuan ya waktu itu ya. Saya bilang gini, kenapa ngambil S1 lagi, nggak ngambil S2? Berapa kayak gitu kan? Saya ke sini, ya kan, satu, saya pengen ketemu Pak Tandri langsung. Jadi kadang-kadang ada yang pengen ketemu Pak Tandri langsung, ya kan, pengen diskusi. Yang kedua juga, dia mencari klien Pak ternyata. Jadi dia pengen masuk ke kelas, dia kan ketemu teman kelas, kemudian dia gali orang tuanya bekerja apa, nah itu yang nanti orang tuanya dijadikan klien. Oh iya, menarik ini ya, menarik. Jadi dan ternyata setelah dia lulus, saya tanya, benar dapat klien? Wah, klien saya banyak dari orang tua siswa di sini kayak gitu, dan partainya partai besar semuanya kayak gitu. Luar biasa itu ya. Jadi dia punya konsultan akuntansi kayak gitu, Iya. pajak atau yang lain. Apalagi sekarang pajak luar biasa ya. Iya. Itu dulu. Apalagi sekarang ya. Di batch 3 kalau nggak salah. Batch 3 berarti di 2014. 2014 ada mahasiswa yang sudah cara berpikirnya seperti itu. Apalagi sekarang ini kan. Iya. Nah, mudah-mudahan mahasiswa sekarang juga sama ya, cara berpikirnya. Artinya ketika dia kuliah, dia tidak hanya sekedar kuliah di kelas, tapi juga ada sesuatu yang dia dapatkan selain dari ilmu yang memang dia dapatkan di prodi manajemen itu sendiri. Nah, selanjutnya Pak, kalau kita bicara tentang kompetensi, kemudian peluang karir mahasiswa, tadi kan jelas Pak Agung sudah menjelaskan kepada kita semua luar biasanya. Kalau dosennya sendiri gimana Pak Agung? Saya kebetulan karena saya juga dekan kan, tapi saya pengen tahu prodi manajemen ini dosennya seperti apa dan kapasitasnya seperti apa sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang hebat itu lahir dari dosen-dosen yang hebat juga. Nah, untuk manajemen sendiri gimana Pak dosen-dosen? Iya, jadi memang dosen ini kan akademisi, tapi kita juga kalau murni akademisi juga mahasiswa tidak ada pengalaman. Betul. Kemudian kalau misalkan praktisi juga pengalamannya ada, ya mungkin khawatir cara menyampaikannya ke mahasiswa belum tentu transfer kayak gitu ya. Jadi kita butuh dua kombinasi itu, ya kan, akademisi ya praktisi ya. Akhirnya kami melihat ada kombinasi di prodi manajemen itu ya, ada yang akademisi, ada yang praktisi, ya seperti itu. Memang
sebetulnya konsep-konsep kayak di S2 itu pengen diterapin di S1 Pak. Cuma saya khawatir misalkan ini separuh semester akademisi, separuh semester praktisi gitu ya. Cuma kan biasanya penerapan itu adanya di jenjang magister ya. Di sarjana ini biasanya full kayak gitu. Ya akhirnya sudah kita lihat mata kuliah yang teori diajarkan oleh akademisi. Tapi kalau mata kuliah kayak misalkan compensation management kayak gitu, kemudian sudah masuknya mata kuliah yang sudah ke aplikatif kayak gitu ya, professional management ya kan, itu kita berikan ke praktisi kayak gitu. Jadi nanti mereka lebih kaya lah seperti itu. Oke, Pak Agung, ini kan menarik kalau dari saya lihat dari awal Pak Agung menjelaskan tentang baik itu programnya di manajemen, kemudian kurikulumnya, kemudian kompetensi lulusannya, yang terakhir tadi tentang dosennya. Ini kan menarik. Artinya memang Tantri Aping University, khususnya prodi yang Pak Agung sampaikan tadi, ini kan memiliki keunggulan yang saya pikir agak berbeda lah yang mungkin dengan kampus-kampus yang lain. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Pak Agung selaku Kaprodi untuk menarik teman-teman yang ada di luar sana ya untuk bisa bergabung di Tantri Aping University, khususnya di prodi manajemen yang kira-kira itu bisa menjual. Karena setidaknya kan setiap kampus itu kan dia punya keunggulan tersendiri. Bahkan hampir setiap prodi itu juga mungkin dia punya keunggulan. Nah, untuk Pak Agung sendiri untuk prodi manajemen bisa disampaikan kepada pemirsa biar bisa tertarik untuk kuliah di prodi manajemen Tantri Aping University. Baik, terima kasih Pak Dekan. Baik pemirsa, khususnya di program studi manajemen ya, kami menawarkan program pendidikan S1. Kita menyebutnya fast track karena kuliahnya tadi yang sudah disampaikan di awal hanya 5 semester kuliah tatap muka, kemudian selesainya kita 3,5 tahun kayak gitu. Kemudian memang di Tantri Aping University ini liburnya sedikit, artinya libur semester cuma 2 minggu 3 minggu kita sudah kuliah lagi dan 3,5 tahun tercapai. Nah, bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang tertarik untuk bergabung di program studi manajemen, di bulan September kami sudah mulai perkuliahan. Ya, bulan September sudah mulai perkuliahan. 1 minggu mata kuliahnya hanya 5, tidak banyak. Kami juga buka program kelas reguler malam. Kemudian kita juga buka kelas di hari Jumat malam dan Sabtu. Jadi kalau yang sedang bekerja bisa bergabung tanpa memikirkan waktu kuliahnya. Ya, gitu. Jadi kami juga sudah mengatur program reguler pagi, reguler malam, kemudian juga ada di kelas Jumat malam dan Sabtu. Nah, nggak usah khawatir, lulusan Tantri Aping University pasti langsung diserap, ya. Karena Pak Tantri sudah mencanangkan karir di profesional dan kampus siap membantu bagi Bapak Ibu nanti yang kesulitan untuk mencari tempat bekerja. Mungkin itu Pak. Jadi tadi Pak Kapolri ini sudah menjelaskan, bahkan sudah menarik teman-teman untuk ikut kuliah di Tantri Aping. Nah, satu hal yang saya pikir perlu saya tanyakan juga sebenarnya ya, masalah kerjasama Pak. Karena kan kampus itu dia tidak identik hanya sekedar menjalankan program pendidikan, ya, pengabdian, kemudian penelitian, tapi ada kerjasama untuk manajemen sendiri. Walaupun sebenarnya kerjasama kita kan di bawah rektorat langsung kan, tapi kalau untuk manajemen sendiri, program-program kerjasama apa yang sekarang sudah dilakukan, kemudian mahasiswanya itu terlibat aktifnya mahasiswa itu di bagian mananya, dan kemudian kira-kira tempat magang nih. Nah, gitu. Ini saya pikir penting karena jangan sampai nanti ada mahasiswa yang terutama kelas reguler ya, mereka masuk DAU belum bekerja, kemudian dia mau magang dia bingung mau gimana. Dan ini bisa disampaikan oleh Pak Kaprodi yang khususnya berhubungan dengan manajemen.
Baik, pertama magang dulu. Magang memang dilaksanakan di tahun ketiga atau di semester 6 ya. Dia 5 semester kuliah, semester 6-nya magang. Kalau yang kelas reguler malam kebanyakan kan sudah bekerja. Ya, sudah Ya, artinya kita lihat kesesuaian dia bekerja dengan konsentrasi yang diambil. Baik. Biasanya nanti itu ada diskusi secara intens lah ya dengan mahasiswa. Tapi kalau kelas yang di reguler pagi itu mereka sengaja kita lepas. Jadi silahkan mereka apply request surat permohonan magang, ya kan nanti kita buatkan dari prodi akademi. Silahkan mencari supaya mereka nanti terbiasa coba mencari atau melamar ke perusahaan, ya kan. Kemudian kalau misalkan nanti di situ mentok, ya kan, pasti mereka akan datang ke prodi. Ya, dan kita pantau karena biasanya tiap semester kami dari prodi membuat drive, mereka mengisi, kemudian nama sama tempat magangnya, termasuk supervisor tempat magangnya dan nomor teleponnya. Karena kami harus menghubungi benar nggak dia magang di situ. Nah kalau mentok dia nggak ngisi, ya kan, biasanya dia kita panggil atau dia datang sendiri ke kita. Nah baru nanti kita bantu. Istilah jemput bola itu ada ya? Ada. Jadi ketika mahasiswanya tidak dapat tempat magang, maka Kaprodi turun, intervensi ya. Iya. Magang itu kan satu semester itu kan 4 bulan, 16 bulan, ya kan? Magang 3 bulan. Nanti kita kasih waktu untuk mereka sebulan, ya kan? Mencari, ya kan? Kalau sebulan kita lihat di drive mereka tidak mengisi, nah baru kita panggil tuh, anak-anak itu. Gimana? Belum dapat? Apa kan kelihatan juga tuh. Biasanya begitu mereka request kan email ke kami, ya seperti itu. Begitu kita lihat, wah ini requestnya 5, 7 kayak gitu kan, mana diterima nggak diisi juga di drive, baru kita panggil. Nah, sepengalamannya Pak Kaprodi, ada nggak mahasiswa yang mungkin dikasih waktu 1 bulan, mungkin mereka belum dapat tempat magang? Ada nggak kira-kira? Ada, ya kan? Ini ada kemarin mahasiswa yang seharusnya semester 6 ini magang kayak gitu, nah dia belum dapat magang. Bahkan dia ini ketua himpunan, saya bilang, datang ke saya kan, dia bilang, saya belum dapat tempat magang. Saya bilang, ya kamu organisasi terus, dia bilang kayak gitu. Terlalu disibukkannya dengan organisasi. Ikut dem-dem terus, ya kan? Saya bilang gimana mau dapat tempat magang? Saya bilang kayak gitu. Nah, akhirnya ya kita rekomendasikan tempat magang dan alhamdulillah sekarang sudah magang. Konsentrasinya dia memasak, sekarang sedang magang. Gitu. Untuk konsentrasi sendiri, maaf nih, ini tadi agak sedikit terlewat nih Pak Ketua ya. Konsentrasi sendiri untuk manajemen ada berapa konsentrasi? Ada 3. Ada sumber daya manusia, ada marketing, pemasaran, sama keuangan. Oke. Nah, jadi untuk tempat magang disesuaikan dengan konsentrasi yang mereka ambil, atau mereka boleh di mana saja untuk magang? Ya harus disesuaikan dengan kapasitas mereka supaya mereka benar-benar sudah dipelajari kemudian diterapkan di. Oke, baik. Itu masalah magangnya ya. Kalau kerjasama yang lainnya? Kalau kerjasama yang lainnya kan kita juga harapannya mahasiswa ini lulus juga bukan cuma gelarnya. Kalau di manajemen itu gelarnya SM. Oke. Sarjana manajemen. Misalkan Agung Priyono SM, sarjana manajemen. Nah pada saat wisuda itu kan terpampang di layar besar ya, orang tua lihat anaknya dapat gelar, kayak gitu kan. Nah kita juga ingin menambahkan gelarnya juga jangan gelar akademik saja, kita tambahkan gelar sertifikasinya. Nah, sertifikasi. Makanya kemarin ya terima kasih bandingkan kami diajak ke salah satu LSD, kan? LSD ya, Bunda kayak gitu ya, insya Allah bulan Mei kita akan kita akan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi. Jadi ingin Pak Dekan, saya ingin nanti pada saat wisuda misalkan mahasiswanya Agung Priyono SM CHC misalkan gitu ya. Nah itu kan kebanggaan juga orang tua ya. Artinya mohon itu nanti izin kalau boleh ditembak dimunculkan ya. Dan itu jadi kebanggaan orang tua. Itu salah satu contoh kita kerjasama ya dengan salah satu LSI. Yang lainnya ya kita berkolaborasi dengan prodi-prodi yang lain kayak gitu ya. Pegadaian kemarin kita kemudian ke UNAS, kemudian ke perusahaan-perusahaan yang lain juga kita sudah mengunjungi. Artinya mahasiswa juga diberikan pengalaman di kelas saja. Saya semester ini mengajar statistik bisnis, ya kan, saya berjanji ke mahasiswa
after midterm kita ke BPS. Nah ini setelah kita selesaikan kita mau ke BPS supaya mereka juga lebih tahu ya statistik di BPS itu seperti apa. Ya, baik. Hal kayak gitu. Baik Pak Ketua Prodi ini, karena beliau ini di samping Ketua Prodi kan beliau sekarang juga menjabat sebagai Kabiro Akademik. Jadi beliau lancar sekali kalau bicara tentang akademik yang memang ada di Tandria Abeng University, khususnya di Prodi Manajemen. Ya saya kira ini menarik dan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi teman-teman Indonesia yang ada di luar sana untuk bisa berkuliah. Jadi kelebihan yang kita dapatkan di Prodi Manajemen ini selain gelar akademik yang notabene itu sama kita dapatkan di mana saja ketika kita kuliah mengambil jurusan ini, tapi ada keunikannya. Jadi kemarin itu mohon izin Pak Kaprodi dengan teman-teman yang ada di Prodi Fakultas Manajemen dan Kepemimpinan, kami melakukan MOU dengan salah satu LSP ya, yang langsung di bawah BNSP. Jadi sertifikat yang mereka dapatkan bukan sertifikat abal-abal. Ya. Orang bilang sertifikat Garuda. Ya, Garuda yang notabene ini menjadi keunggulan dan insya Allah itu ada di semua prodi yang ada di bawah Fakultas Manajemen dan Kepemimpinan. Ya. Jadi beli satu dapat dua, beli satu dapat dua. Jadi dia kuliah di Tandria Abeng University. Kemudian di samping dia kuliah, dia juga mendapat sertifikasi. Tapi diawali dengan pelatihan yang insya Allah kalau sudah kita jadwalkan bulan Mei ya, para kaprodi sudah menjadi dan tinggal bagaimana kita mensosialisasikan kepada mahasiswa. Mungkin ke depannya mereka itu kan di belakang semua. Kalau bisa di depan. Jadi ada hajinya gitu mereka ya. Nanti kita program haji spesial khusus. Ini kan ngayalan kita ya. Jadi begitu di Pampang, Haji Agung Priyono SH CH CHCA. Misalnya contohnya mereka. Jadi kan program itu kan bisa aja ya. Nanti kan kita sekarang sedang mencoba untuk bagaimana membangun kerjasama baik mitra dalam hal akademik maupun non akademik yang semuanya itu mensupport ya semua kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Tandria Abeng University. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup sesi kita pada baik mereka intinya kuliah di Tandria Abeng University apapun prodinya itu sama-sama bagus, sama-sama baik ya. Artinya Pak Tandri membangun Tandria Abeng University ini ya kan menginginkan anak-anak kuliah jangan lama-lama. Saya ingat banget jangan lama-lama. Kalau bisa cepat, kenapa tidak? Kayak gitu ya. Makanya silahkan kuliah di Tandria Abeng University, khususnya di program studi manajemen ya. Karena tadi beli satu dapat dua, ya kan? Di prodinya juga ketemu Kaprodi, ketemu Kabiro. Kayak gitu ya. Gitu Pak Dekan. Oke, baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Alhamdulillah kita sudah berdiskusi dengan pimpinan prodi. Ya, pimpinan prodi atau Kaprodi Manajemen Tandria Abeng University di bawah Fakultas Manajemen dan Kepemimpinan, dan sangat luar biasa menjelaskannya begitu komprehensif, begitu detail ya, dan di akhir tadi mengajak kita untuk ikut terlibat ya. Jadi kalau bahasa saya sukses itu nggak boleh sendiri-sendiri ya, kita harus bareng-bareng sehingga tawaran untuk kuliah di Tandria Abeng University merupakan tawaran yang terbaik dan mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini setidaknya ditonton oleh banyak orang ya Pak Kaprodi ya. Nah, sehingga orang ada ketertarikan untuk ikut terlibat dan ikut mendaftarkan diri di Tandria Abeng University, khususnya di prodi yang dipimpin oleh Pak Agung. Dan demikian, terima kasih Pak Agung sudah hadir pada pagi hari. Sudah diundang. Ya, saya sebagai Dekan Fakultas Manajemen dan Kepemimpinan mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung, Kaprodi Manajemen, yang mudah-mudahan ya apa yang tadi kita usahakan, kita lakukan, mendapatkan keberkahan, dan yang terpenting adalah promosi kita hari ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, khususnya di prodinya Pak Agung. Walaupun mahasiswanya sudah banyak ya. Ya, tapi saya pikir tidak sampai di situ karena lagi-lagi sukses itu adalah milik bersama, dan marilah kita sukses bersama melalui kampus Tandria Abeng University. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.